Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة وأبنائي رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, di malam hari ini, yaitu di malam Rabu atau hari Selasa ba'da maghrib, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali dalam kajian rutin kita di masjid ini, yaitu Masjid Abu Dzar Al-Ghifari, Pondok Pesantren Minhajus Sunnah, Kendari, Sulawesi Tenggara. Itu kajian membahas kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qurawi rahimahullahu taala. Yaitu kitab yang merupakan penjelasan dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Ya, pertemuan kita di malam hari ini yaitu sudah masuk kepada pertemuan yang ke-6, dan pembahasan kita juga sudah sampai pada dalil yang ke-6 dari kitab Tauhid. Dalil yang ke-6 yaitu dari surah Al-An'am ayat 151. Dan kita sudah bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qurawi rahimahullah ta'ala, yaitu sudah sampai pada
atau sudah selesai di penjelasan tentang syarhul kalimat. Maka di malam hari ini kita masuk kepada asy-syarhu al-ijmali. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qur'awi rahimahullahu taala. Kata beliau, ya'murullahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nabiyahu di sini mansub sebagai maf'ulun bih. Fa'ilnya adalah Allah, kemudian Muhammadan mansub sebagai badal dari nabiyahu. Ya'murullahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ayyad'uwa khusumad da'wati ila al-ikbali wal isgha'i ila ma sayufassiluhu alaihim min al-khututi al-aridati li hadhihi ad-da'wati. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ayyad'uwa khusumad da'wati, untuk mengajak para penentang dakwah, itu dakwah tauhid yang Allah utus beliau dengannya. Ya, Allah perintahkan beliau untuk mengajak para penentang dakwah ini, orang-orang kafir. Diajak kemana? Itu ilal ikbali, untuk menerima, wal isgha'i, dan menyimak, ila ma sayufassiluhu alaihim, kepada apa-apa yang akan beliau jelaskan kepada mereka. Apa itu yang akan dijelaskan? Minal khututi al-aridati li hadhihi da'wati. Ya, yaitu berupa langkah-langkah yang menyimpang terhadap dakwah ini. Ya. Ini yang beliau akan jelaskan kepada mereka. Itu berupa langkah-langkah yang mana orang-orang kafir menentang terhadap dakwah yang mulia ini. Wal qawaid tsabitati al musyarrafati, dan juga kaidah-kaidah yang tetap, yang mulia, yang mereka tantang, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jelaskan. Kemudian wa dzakara ba'dhan minha fi hadhihi al-ayati wa ma ba'daha, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian darinya, itu sebagian dari perkara-perkara yang beliau akan tafsil, yang beliau akan jelaskan tersebut fi hadhi yang Allah akan jelaskan wa dzakara ba'dhan minha fi hadhihi al-ayati, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian darinya, itu dari perkara-perkara yang akan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, yang Allah perintahkan kepada beliau untuk menjelaskannya. Fi hadhihi al-ayati, dalam ayat ini, wa ma ba'daha, dan juga ayat-ayat yang setelahnya. Ya, Allah sebutkan sebagian. Walamma kana syirku tuhbitu kulla amalin salihin, dan tatkala kesyirikan itu adalah merupakan pembatal setiap amalan soleh. Ya. Jadi kesyirikan adalah merupakan pembatal dari amalan soleh. Ibtada Allahu hadhihi al-haqa'iqa bitahdhir min asy-syirki, maka Allah Subhanahu wa taala memulai hakikat-hakikat ini dengan mentahdzir dari kesyirikan. Al-haqa'iq itu bentuk jama dari al-haqiqatu. Ya, hakikat-hakikat yang maksud itu hakikat dakwah,
yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau untuk menjelaskan kepada al-khusumat dakwah, kepada para penentang dakwah. Ya. Maka tatkala perkara itu adalah merupakan pembatal keamalan itu kesyirikan, maka Allah mulai itu dengan mentahdzir kesyirikan tersebut. Thumma aqaba bil amri bil birri bil walidain. Kemudian Allah gandengkan dengan perintah terhadap al birru bil walidaini, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Walamma kana qatlul dzarriyyati safahatan fi syakhsi, maka tatkala membunuh ya atau menggugurkan janin atau membunuh keturunan itu adalah kebodohan pada diri seseorang. Wa qat'an li syajaratihi, dan memutus garis keturunannya, wa urumatihi, dan juga menghilangkannya. Nahallahu an qatlil auladi, maka Allah Subhanahu wa taala melarang dari membunuh anak-anak. Wa dzakaral faqra hauna, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kemiskinan di sini. Ya. Itu wala taqtulu auladakum min imlakin. Imlak di sini adalah al-fakir. Yaitu kemiskinan. Nah, Allah sebutkan di sini kemiskinan li'annahu aghlabul asbabi. Karena kemiskinan itu adalah yang paling mendominasi, atau sebab-sebab yang paling mendominasi seseorang itu dia membunuh anaknya atau menggugurkan kandungannya karena takut miskin. Yang paling banyak sebabnya orang menggugurkan kandungan itu karena pikirannya dia tidak mampu memberikan atau membiayai atau menafkahinya, sehingga dia menggugurkan kandungannya. Itu yang paling banyak. Ya, walaupun tidak semuanya. Ada juga orang dia menggugurkan kandungannya karena ya hasil zinanya dia hamil di luar nikah, karena dia malu diketahui oleh masyarakat dia hamil tanpa suami, akhirnya dia gugurkan kandungannya. Ya. Dan lain-lain sebagainya dari sebab-sebab seseorang dia menggugurkan kandungannya. Dan sebab yang paling mendominasi adalah yaitu karena takut miskin. Ya. Walamma kana as-sababu al-ghalibu fi qatl al-auladi khauf al-faqri, maka tatkala sebab yang paling banyak, yang paling mendominasi pada pembunuhan anak-anak adalah karena takut miskin, maka takaffalallahu birizqihim wa auladihim ma'an, maka Allah menjamin rizki mereka dan juga rizki anak-anak mereka ma'an, secara bersamaan. Iya, secara bersamaan. Thumma naha subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melarang an jami'il ma'asi, melarang seluruh maksiat. Al-ma'asi bentuk jama dari al-ma'siyatu. Ya, al-ma'siyatu satu maksiat, al-ma'asi banyak maksiat. Ya, thumma naha subhanahu wa ta'ala an jami'il ma'asi, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melarang seluruh maksiat-maksiat. Ma dhahara minha lin-nasi wa ma ikhtafa, yang nampak darinya di hadapan manusia ataupun yang tersembunyi dari hadapan manusia. Walamma kana al-qatlu bighairi haqqin
yahdimu kiyanan mujtami, ya, maka tatkala pembunuhan dengan tanpa hak adalah bisa menghancurkan tatanan masyarakat, ya, bima yanjumu anhu minal fawdi wad dimari wal tha'ri wal ahqadi, ya, dengan apa-apa yang bisa, ya, mengacaukan atau menghancurkan darinya berupa kekacauan, berupa kehancuran dan dendam serta dengki, maka khassahullahu bin nahyi, ya, ba'dal fawahishi ijmalan, maka Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, ya, pelarangan tersebut setelah pelarangan terhadap al-fawahish secara umum, secara global. Ya. Jadi di sini yang disebutkan di sini pembunuhan dan yang sebelumnya yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, ya, adalah merupakan al-ma'asi semuanya. Ya. Tapi kemudian setelahnya Allah sebutkan apa termasuk semua al-fawahish. Al-fawahish maksudnya di sini maknanya adalah al-ma'asi. Termasuk semuanya adalah merupakan al-fawahish, al-ma'asi. Tapi kemudian setelahnya kemudian Allah sebutkan al-ma'asi secara umum. Padahal yang Allah sebutkan sebelumnya juga termasuk al-ma'asi. Kenapa demikian? Ya. Kenapa Allah sebutkan secara tersendiri padahal dia masuk dalam kategori al-ma'asi juga, menunjukkan perkara tersebut adalah perkara yang besar pelarangannya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Contoh lain dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bittaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar dan taat kepada pemerintah. Allah beliau wasiatkan untuk bertakwa. Kemudian setelah itu beliau sebutkan lagi dengan perintah untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Padahal mendengar dan taat kepada pemerintah itu masuk dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebutkan dia secara khusus menunjukkan tentang betapa besarnya, ya, perintah untuk taat kepada pemerintah. Nah, di sini pelarangan-pelarangan yang Allah haramkan di sini disebutkan secara tersendiri. Ya, sebelum Allah menyebutkan al-fawahish secara umum, maka padahal yang disebutkan sebelumnya itu adalah merupakan al-fahisha juga, maka itu menunjukkan tentang besarnya pengharaman terhadap perkara tersebut. Kemudian kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qur'awi rahimahullah ta'ala, "Thumma akkada Allah tahrim hadhihi al-asya'i haitsu nassa 'alaiha bi lafdil wasiyyati." Kemudian Allah tekankan pengharaman terhadap perkara-perkara ini dari sisi Allah memberikan nas, ya, atasnya dengan lafaz wasiyah, dengan lafaz al-wasiyah, yaitu wasiat. Iya. Apa tujuannya? Min ajli ayyaqilaha min ajli an na'qilaha fa na'mala biha. Ya, itu agar supaya kita bisa memikirkannya, memahaminya dengan baik, kemudian beramal dengannya. Maksudnya beramal dengannya di sini adalah meninggalkan segala apa yang disebutkan di dalam ayat ini sebagai pelarangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah itu beliau Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qur'awi rahimahullah ta'ala menyebutkan faidah-faidah yang bisa dipetik dari ayat ini. Beliau berkata al-fawaid.
Al-fawaidu bentuk jama dari al-faidah. Berarti al-fawaidu artinya faidah-faidah. Maksudnya adalah al-fawaidu min hadhil ayat. Faidah-faidah dari ayat ini. Yang pertama adalah anna syirka huwa akbarul kabair. Bahwasanya kesyirikan itu adalah akbaru, yaitu sebesar-besar al-kabair. Al-kabair itu dosa-dosa besar. Jadi dari dosa-dosa besar yang paling besarnya itu adalah kesyirikan. Ya. Apa itu kesyirikan? Junior. Apa itu kesyirikan? Jadi sebesar-besar dosa besar adalah kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Ya, da'watu ghairihi ma'hu, yaitu beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan beribadah kepada Allah. Ya, jadi ini sebesar-besar larangan atau sebesar-besar dosa. Dari dosa-dosa besar adalah kesyirikan. Wala yasihu ma'hu amalun, dan tidak akan sah. Ya, amalun ma'hu atau ma'hu amalun, tidak akan sah amalan. Iya, kalau dia bersama dengan kesyirikan. Di sini beliau sebutkan dengan lafaz amalun bentuk nakirah. Berarti umum seluruh amalan. Amalan apa saja dari amalan soleh itu tidak akan sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bersama dengan kesyirikan. Ya. Bersama dengan kesyirikan. Kemudian kata beliau, lihada bada Allah bihi. Maka atas dasar ini, maka Allah Subhanahu wa taala memulai dengannya, yaitu dengan memulai pelarangan situ dengan kesyirikan. Ya. Kemudian yang kedua itu memulai maksud beliau sini lihada bada Allah bihi, yaitu dengan ini atau untuk ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengannya. Maksudnya ya, dengan sebab ini, yaitu yang mana kesyirikan adalah merupakan dosa yang paling besar dan amalan tidak akan diterima jika bersama dengan kesyirikan. Maka dengan kesyirikan ini Allah Subhanahu wa taala memulai pelarangan tersebut, pengharaman tersebut di dalam ayat ini. Ya. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Katakanlah wahai Muhammad, ta'alu, kesinilah. Ayo kesini, aku bacakan kepada kalian apa-apa yang Rabb kalian haramkan. Kemudian disebutkan pertama adalah yang dimulai, yaitu perkara yang diharamkan di sini disebutkan yang pertama adalah alla tusyriku bihi syai'a. Ya, itu agar kalian tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun juga. Paham sini ya? Kemudian yang kedua, wujubu birril walidaini, wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Ya, setelah Allah menyebutkan pengharaman yang pertama adalah kesyirikan, setelah itu Allah gandengkan dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Artinya larangan terbesar setelah kesyirikan adalah yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Iya. Kemudian yang ketiga adalah tahrimu qatlil auladi wa yulhaqu bihi al-ijhadu ba'da 40 yawman min ibtida'il hamli. Itu haramnya membunuh anak-anak. Ya, termasuk dalam kategori membunuh anak-anak adalah yaitu al-ijhadu, yaitu menggugurkan janin kandungan
ba'da arba'ina yauman, setelah 40 hari min ibtidai al-hamli, dimulai dari kehamilan tersebut. Jadi 40 hari setelah kehamilan, ya, itu adalah menggugurkannya, disebut dengan al-ijhadu. Ya, ini masuk dalam kategori qatlul aulad, membunuh anak-anak. Ya. Kemudian yang keempat adalah takaffalallahu birrizqi li jami'in nasi. Allah menjamin, ya, rezeki seluruh manusia. Allah menjamin rezeki seluruh manusia. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat adalah mukafahatul hamli khaufal fakri min a'malil jahiliyati. Menggugurkan kandungan disebabkan karena takut miskin, itu termasuk dari perbuatannya orang-orang jahiliyah. Ada orang-orang jahiliyah dulu, ya, di zaman Nabi SAW, mereka menggugurkan kandungan disebabkan karena mereka takut miskin. Ya, bilang kalau banyak anak banyak ongkos, banyak pengeluaran. Padahal rizki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, rizki sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memberikan rizki kepada mereka dan juga kepada anak-anak mereka. Jadi orang menggugurkan kandungan karena takut miskin, ya, itu adalah merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah. Kemudian yang keenam adalah tahrimul fawahish wa ma yuaddi ilaiha. Haramnya al-fawahish, perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan al-ma'asi, ya, wa ma yuaddi ilaiha, dan apa saja yang mengantarkan kepadanya. Jadi bukan hanya al-fawahish saja yang diharamkan, tapi perkara-perkara yang mengantarkan kepada al-fawahish juga Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah tahrimu qatlin nafsi allati harramallahu illa bil haqqi. Haramnya membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan al-haq, dengan sebab yang dibenarkan oleh syariat. Jadi jiwa-jiwa yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan, itu yang asalnya dia diharam untuk ditumpahkan darahnya, dibunuh. Iya, ada berapa golongan? Ada berapa macam golongan manusia yang Allah haramkan untuk dibunuh, asalnya dia haram, kecuali ada sebab-sebab syar'i yang membenarkan dia untuk dibunuh. Yang pertama apa? Nama as-saibul az-zani, yaitu orang yang bukan. Itu sebabnya dia, maksudnya yang golongan yang diharamkan, maksud saya. Kalau itu dia sudah halal untuk dibunuh dengan sebab syar'i. Maksudnya yang asalnya dia diharamkan. Ada berapa golongan manusia? Yusuf, coba buka catatannya. Tidak anda tuliskan? Coba lagi. Al-Fat. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Ketiga apa? Dan seterusnya. Junior apa? Yang pertama apa? Lupa ya? Atau yang tidak sempat ditulis?
Jadi yang asalnya diharamkan manusia itu, jiwa yang asalnya haram dibunuh ada 4. Yang pertama, ya kafir apa namanya itu? Kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin. Kafir muahad. Muahad itu artinya perjanjian. Ya. Yang kedua, ya kafir dhimmi. Yang ketiga, kafir musta'man. Yang keempat, kafir harbi itu halal untuk dibunuh. Ya, kafir harbi halal untuk dibunuh. Lagi satu golongan, baru 3, ada 4 semuanya. Kaum muslimin itu haram untuk dibunuh. Asal hukumnya dia haram untuk dibunuh kaum muslimin. Iya. Masa kaum muslim mau dibunuh? Iya. Jadi 4 golongan ini asal hukumnya dia haram untuk dibunuh. Kecuali ada sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat untuk dibunuh, baru mereka halal untuk dibunuh. Kalau orang muslim, dia halal untuk dibunuh ketika dia berzina setelah menikah. Dan cara pembunuhannya dia sesuai dengan syariat, yaitu dengan cara dirajam. Iya. Ditanam setengah badan, kemudian dilempari dengan batu yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dan yang melaksanakan pembunuhan itu adalah pemerintah muslim. Iya. Kemudian yang membunuh, orang muslim yang membunuh dengan sengaja ya, maka dia dibunuh juga. Iya, dengan dikisos. Paham ya? Kalau dari kalangan orang kafir, iya, itu dari kafir dhimmi. Iya, kafir dhimmi itu adalah kafir yang dia tinggal di negeri kaum muslimin dan dia membayar upeti kepada pemerintah muslim sebagai jaminan keamanan dia tinggal di negeri kaum muslim. Nah, kalau dia tidak mau lagi dia membayar, maka berarti dia halal untuk dibunuh. Ya, karena dia tinggal di situ, diberikan izin untuk tinggal di negeri kaum muslimin dengan persyaratan dia membayar upeti. Tapi disuruh pilih dulu dia. Ya, disuruh pilih. Yang pertama masuk Islam atau suruh masuk Islam, tidak mau masuk Islam, kemudian disuruh suruh apa? Ya, saya tidak dengar. Kurang keras suara. Apa? Saya kurang pendengaran. Ini saya punya telinga ini kotorannya itu masuk ke dalam. Kalau saya dengan tempat tanpa tulis saya. Ya, sudah lama dari tahun 2010 ini begini. Seperti itu. Jadi kayak keras-keras sedikit. Makanya saya itu kalau bicara keras punya suara. Karena saya merasa suara saya itu masih kecil, padahal sudah besar. Ya. Tadi kafir apa tadi saya bilang? Kafir dhimmi. Ya, kafir dhimmi. Jadi dia kalau asalnya dia disuruh pilih dia, ya. Masuk Islam, diperintahkan disuruh pilih masuk Islam atau atau dia saya lupa kok saya yang kasih saya lupa, apalagi antum, saya sendiri saja lupa, apalagi saya yang sampaikan kemarin. Saya lihat dulu catatannya. Ya, ada atau belum pernah saya sampaikan? Seingat saya sudah sampaikan. Oh iya, ini dia. Oh bukan, hak tetangga ini.
iya iya. Saya juga lupa ya. Yang keduanya, urutannya ada 3. Iya. Urutannya ada 3. Yang kedua saya lupa. Yang ketiga itu dia bayar jizyah. Ya, kalau sampai yang ketiga dia tidak mau, baru kemudian dia dibunuh. Itu dia halal untuk dibunuh. Ya. Kafir muahad. Kafir muahad kan dia asalnya dia apa namanya? Haram untuk dibunuh. Tapi kalau dia menyelisih perjanjian damai, maka dia halal untuk dibunuh. Ya. Kemudian kafir musta'man. Kafir musta'man, ya, dia adalah orang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin dalam keadaan ada satu warga negara dari muslim tersebut yang memberikan jaminan keamanan untuk dia masuk ke negeri kaum muslimin, ya, dengan tujuan berdagang misalnya dan seterusnya, atau dia hanya sekedar rekreasi, maka dia haram untuk dibunuh. Ya. Tapi kalau dia membuat kerusakan di situ, maka jaminan keamanan tersebut tercabut, maka dia halal untuk dibunuh, seperti dia mengadakan huru-hara atau dia membunuh dan lain-lain sebagainya. Tapi asalnya dia, selama dia tidak memberikan membuat kekacauan dan seterusnya dan lain-lain sebagainya, maka dia haram untuk dibunuh. Ya. Kemudian faedah yang keberapa tadi? Ketujuh ya. Kemudian yang ke-8 adalah lam yufassilillahu al-murada bil haqqi huna. Allah tidak merinci yang dimaksud dengan al-haq di sini. Ya. Wa qad dzakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an minhu fi jami'i atau fi hadisin sahihin. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan sesuatu darinya di dalam hadis yang sahih. Dalam ayat ini kan tidak dirinci dia. Ya. Yang dikatakan adalah illa bil haqqi, kecuali dengan hak. Hak di sini tidak dirinci yang mana itu dia yang berhak untuk dibunuh. Ya. Tapi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Ya, di antaranya adalah zina ba'da ihsan. Ya. Zina ba'da ihsan. Ini kan dia seorang muslim yang dia berzina setelah dia menikah. Dan dia dibunuh dengan cara dirajam. Kemudian wa kufrun ba'da iman. Ya. Orang yang kafir setelah dia beriman, dia murtad. Ya, halal untuk dibunuh. Sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, setelah Rasulullah SAW meninggal, banyak kaum muslimin yang murtad, keluar dari Islam, maka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Halal darah mereka. Kemudian wa nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, maksudnya yang memburu dibunuh juga, yaitu dengan cara dikisos. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian kita masuk kepada dalil yang ketujuh dari dalil yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Adalah saya membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam
di atas himar atau dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, bersabda kepadaku, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi? Apakah engkau tahu apa hak Allah terhadap para hamba? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Dan apa hak para hamba terhadap Allah? Ya. Fakultu, maka saya katakan. Siapa yang mengatakan fakultu di sini? Ya, ya, Mu'ad bin Jabal. Beliau mengatakan, Mu'ad bin Jabal mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang a'lam, yang lebih tahu. Ya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap hamba-hamba adalah, yaitu mereka beribadah hanya kepadanya saja dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini hak Allah terhadap para hamba, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Kemudian haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak para hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah alla yu'adzibah man la yusyriku bihi syai'a. Itu Allah tidak akan menghadap orang yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun juga. Jadi haknya mereka itu yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah adalah tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu haknya seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini alla yu'adzibah. Alla yu'adzibah di sini asalnya dia an, la. An dulu kemudian la. Iya. Ditulis di sini alla berdasarkan apa namanya? Hukum bacaan Quran. Hukum bacaan Al-Quran, yaitu nun sukun ketemu lam. Apa hukum bacaannya? Idgham bila gunnah, yaitu idgham bila gunnah. Jadi dia langsung ditulis berdasarkan bacaannya. Kalau tulisannya dia an la, tapi dibaca Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab orang yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun juga. Jadi orang yang mati dalam keadaan bertauhid, Allah tidak akan adab. Haknya mereka untuk tidak diadab. Fakultu, maka Mu'ad bin Jabal berkata, saya pun berkata, ya Rasulullah, afala ubashirun nasa? Apakah saya tidak memberikan kabar gembira kepada manusia? Maksudnya ini perkara yang sangat besar, ini yang sangat menggembirakan, harus dikabarkan kepada manusia. Bayangkan orang tidak melakukan kesyirikan, Allah tidak azab sudah. Iya. Asalnya tidak melakukan kesyirikan, dia mati di atas tauhid, jaminannya adalah surga. Ini kabar gembira yang sangat besar ini. Nah, Mu'ad ini ingin mengabarkan kepada manusia perkara tersebut. Maka Nabi katakan, la tubashirhum, jangan engkau berikan kabar gembira ini kepada mereka. Kenapa demikian? Fayattakilu, karena mereka hanya akan bersandar kepada amalan ini saja. Artinya kalau sudah dikatakan kepada mereka nanti, aduh, kalau begitu biar kita berzina, biar kita mencuri, yang penting kan tidak melakukan kesyirikan, nanti masuk surga juga. Jadi hanya bersandar ke situ saja. Ya, bersandar kepada amalan, yaitu tidak melakukan kesyirikan saja. Nah, itu Nabi khawatirkan, maka Nabi katakan kepada Mu'ad bin Jabal, ya, jangan engkau berikan kabar gembira ini kepada mereka. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tapi kenapa hadisnya tidak dikabarkan oleh Mu'ad, tapi kenapa sampai kepada kita? Iya, kalau memang Mu'ad tidak kabarkan sama sekali, tidak sampai kepada kita yang hadis, menunjukkan bahwasanya tetap disampaikan oleh Mu'ad bin Jabal. Nanti akan datang penjelasannya secara terperinci di pertemuan yang akan datang, insyaallah taala. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya.